ini. Nah, ya. Kemudian di knockout drum nanti akan terpisahkan, ya, akan dipisahkan mana vapor, mana liquid, ya, yang liquid secara BJ berat jenis atau gravitasi dia akan turun ke bawah, ya, sedangkan yang vapor dia akan meneruskan ke kompresor. Nah, kompresor ini ya, kompresor. Oke, ini suction kompresor, kemudian ini discharge. Dari discharge nanti kalau siklus refrigerasi kan dari kompresor nanti akan ada kondensasi, ya, kondensasi, ya. Nah, terjadi di sini penurunan temperatur, ya, ya, dan harapannya nanti adalah bahwa di sini terjadi proses storage kembali, ya, di sini, ya. Nah, di sini katakan ada NH3 liquid kembali, ya, di sini amonia liquid kembali, ya, storage. Oke, ya. Nah, dari sini juga nanti bisa langsung masuk ke sini, bisa, ya, liquidnya. Nah, kemudian nanti dari sini secara expansion juga bisa masuk lagi ke sini. Jadi cycle, ya, jadi cycle. Jadi ini bisa dianggap evaporator. Kemudian di sini ada separator atau knockout drum, ada kompresi, kemudian ada expansion dan ada storage. Ya, jadi siklus. Nah, fungsi dari knockout drum ini, ya, itu untuk mencegah liquid supaya tidak terikut ke kompresor, ya, supaya liquid tidak ikut ke kompresor. Jadi liquid akan turun, ya, dan nanti akan dimasukkan kembali ke storage amonia. Ya. Kemudian kalau Anda perhatikan di sini ada level control. Ya, betul, ya. Di sini kita harus pasang sebuah pengendali ketinggian, ya. Karena jangan sampai liquid, ya, bisa saja dalam keadaan sebuah proses abnormal liquid akan naik terus. Ya. Nah, sehingga akhirnya bisa masuk ke sini. Nah, sehingga di sini nanti biasanya dipasang ada kontrol, ada low level, nah, kemudian di sini ada high level, ya. Nah, jadi ketika high level atau high level, ya, bisa saja high level, ya, itu kita sambungkan dengan proses kontrol interlock, ya. Jadi nanti ketika level sangat tinggi sekali, ya, maka sistem akan mati secara otomatis, ya, atau interlock. Nah, jadi nanti dia akan mematikan kompresor. Nah, kenapa? Karena untuk menghindari supaya liquid tidak masuk ke kompresor, ya. Oke, sebenarnya mungkin juga di sini ini opening sudah 100% juga, ya. Nah, liquid untuk menurunkan level. Tetapi pada suatu saat, pada suatu kondisi bisa jadi bahwa level di sini tidak terkontrol, ya. Kenapa? Misalkan proses reaksi di sini cukup besar, ya. Terjadi reaksi pathway, ya, atau runway, ya. Sehingga fluida liquid yang masuk kemudian dengan cepat berubah sehingga kebutuhan ini 100% terus, kemudian flow juga meningkat. Nah, sehingga di sini terjadi overflow, ya, atau liquid juga banyak yang terikut. Nah, sehingga KO drum ini sangat penting, ya, sangat penting kita pasang atau kita desain sebelum masuk kompresor, ya. Kompresor itu nanti namanya bisa KO drum atau hanya separator saja, ya, tergantung dari jenis fluida yang akan kita pisahkan. Nah, ini tentang knockout drum. Nah, jadi knockout drum itu juga itu dapat diberfungsikan sebagai sebuah alat pemisah, ya, antara liquid dengan vapor. Baik, ada yang ditanyakan dulu terkait dengan knockout drum ini?
Tidak ada. Baik, kemudian dekanter ya, tadi dekanter dijelaskan itu adalah merupakan alat pemisah liquid ya, berdasarkan berat jenis ya. Jadi nanti yang memiliki BJ lebih besar dia akan berada di bawah, dan BJ yang lebih ringan dia akan naik ke atas terus overflow sampai berpindah ruangan ya. Nah, kemudian nanti di sini ya, di sini juga ini harus kita transfer ya, sehingga kita pasang pompa di sini ya. Kita pasang pompa juga, nanti ditransfer. Nah, di sini juga harus kita transfer juga, kita pasang pompa juga ya. Nanti kita transfer. Nah, berarti kita harus mampu menjaga ya supaya level ini tidak naik ya, tidak naik sehingga bisa bercampur kembali dengan air ya. Maka di sini nanti bisa dipasang level transmitter ya. Level transmitter yang fungsinya adalah untuk mengukur ketinggian level tangki ini ya. Kemudian di sini dihubungkan nanti ada LIC, level indicator control ya. Jadi ini nanti disambungkan ke sini untuk eksekusi ke bukaan valve-nya ini. Ya, jadi nanti juga sistemnya adalah program auto ya. Jadi ketika level katakan sampai di sini, maka pompa harus running ya, dan stop kembali misalkan pada level di sini atau di level 20 misalkan, nanti pompa akan stop sendiri. Ya, jadi ini harus dipasang program auto running. Begitu pula dengan di ruang sebelah yang mengandung air juga adalah sistemnya adalah program auto. Ya, sedangkan bisa saja atau mungkin saja bahwa fluida yang akan kita pisahkan walaupun cair ya mungkin masih ada gas-gas yang belum terkondensasi ya. Di sini harus ada fasilitas gas outlet ya. Jadi di sini ada tempat keluaran gas ya. Nah, mungkin saja kalau gasnya itu sudah tidak dipakai lagi untuk proses, maka bisa akan lari ke flare stack misalkan ya, ke flare stack untuk dibakar. Atau kalau gasnya akan digunakan kembali, ya bisa saja di sini nanti dikondensasi dulu, dirubah fasenya, kemudian disimpan di storage. Nah ini 3 equipment yang akan kita jumpai di proses ya, ya. Oke. Oke, sekarang kita coba lihat apa itu sebenarnya tangki ya. Ya tangki ya tentu tangki adalah berfungsi sebagai storage ya. Nah, dalam hal ini adalah berisi cairan. Ya, cairannya apakah bisa organik ataupun non organik ya. Ataupun juga misalkan tangki untuk gas ya, mungkin saja ya. Nah, tetapi biasanya storage dari industri petrokimia ya biasanya dilikuidkan dulu ya, dilikuidkan seperti gas alam atau inci ya. Ketika kita akan memindahkan dari well atau dari sumur ke user di industri atau ke tenan. Nah, itu untuk memudahkan transportasi kalau menggunakan kapal atau ISO tank. Nah, itu dirubah dulu dari NG natural gas nanti ke liquid NG ya, liquid natural gas ya, liquid natural gas. Kemudian nanti ketika akan digunakan maka LNG ini akan dirubah kembali menjadi gas ya, mungkin nanti perlu dipasang dengan regasifikasi dan lain sebagainya ya. Nah, jadi pada dasarnya biasanya kalau untuk storage dalam jangka waktu tertentu ya itu biasanya dirubah dulu dalam bentuk cairan ya. Kemudian nanti juga ya saudara bisa melihat bahwa tangki itu ada yang atmosferik dan ada tangki bertekanan. Ya, untuk tangki proses itu biasanya adalah merupakan tangki bertekanan
ya, sehingga disebut dengan pressure vessel, ya. Ya, jadi sebuah tangki yang memiliki tekanan tertentu, ya. Nah, seperti misalkan tadi, ya, storage, ya, storage amonia, ya, misalkan nih storage amonia, ya, jadi dari hasil kondensasi, ya, kemudian liquidnya kita tampung, ya, maka untuk mengkondisikan, ya, untuk mengkondisikan vapor kondisi dalam bentuk liquid amonia, ya, maka tekanan dan temperatur harus diperhatikan, ya. Nah, termasuk tangki spherical ini, ya. Tangki spherical ini biasanya digunakan untuk fluida-fluida yang mudah menguap. Nah, sehingga untuk menghindari banyaknya perubahan dari liquid menjadi vapor, maka dibuat spherical seperti ini, ya. Nah, sehingga gravitasi dari fluida atau gaya berat dari fluida akan mengurangi pembentukan vapor. Oke, ya. Ya, silakan kalau ada yang ditanyakan dulu. Jadi bisa saudara tanyakan. Ya. Nah, baik, di sini di mana saja ya tangki-tangki itu kita jumpai, ya, ya sudah barang tentu, ya, industri di oil and gas, ya, ya, juga akan kita jumpai baik itu berupa tangki atmosferik maupun tangki pressure vessel, ya, akan kita jumpai, ya. Kemudian industri kimia, ya, kalau Anda jalan-jalan, ya, di sekitar Anyer, ya, Ciwandan dan sekitarnya. Kemudian kalau di daerah Bojonegara, ya, daerah Serang, Bojonegara dan sekitarnya, ya, itu akan menjumpai tangki, ya, yang ada di industri, ya. Begitu pula dengan tangki ini terdapat di industri penyimpanan, ya. Jadi kalau mau ke Merak, ya, sebelum Suralaya, di situ ada tempat blending, ya, atau storage tank sementara. Nah, di situ untuk penyimpanan, ya, penyimpanan. Jadi kita membeli barang-barang dari impor, ya. Kemudian karena tangki di industri penuh atau di pabrik penuh, maka biasanya transit dulu di tangki penyimpanan sementara. Nah, itu juga kita pelajari, ya, tentang sistem storage bahan kimia. Oke. Kemudian tipe tangki, ya. Nah, tadi, ya, kalau kita lihat tadi bahwa tangki itu ada yang berbentuk spherical, kemudian juga ada yang pressure tangki, ya, kemudian juga ada yang sifatnya adalah fixed roof tanks, ya, tangki dengan ada atapnya yang tetap, atau juga ada yang atapnya floating, ya, naik turun, ya. Nah, ini juga bisa, atau berupa deman, ya, dom, ya, dom. Jadi tangki dengan ruangan yang cukup besar, diameter besar, nah, tapi biasa digunakan misalkan untuk menyimpan barang-barang padat misalkan, ya. Nah, itu bisa menggunakan tangki tipe dom. Oke, kita lihat nah, ini misalkan untuk tangki atmosferik, ya. Untuk open rope, jadi open rope ini terbuka, ya, dengan lingkungan, ya, lingkungan. Kemudian ada yang fixed rope, jadi di sini ada tutupnya, ada atapnya. Kemudian ada floating rope. Nah, jadi nanti ini penutup. Nah, ini bisa naik turun, ya. Ketika fluidanya tinggi atau naik, maka ini akan ikut naik. Ya, ketika fluidanya turun, maka rope-nya juga akan ikut turun. Ya, ini floating rope.
ya. Kemudian ada juga tangki horizontal. Ya, tadi misalkan dekanter ya, sebenarnya dekanter juga sama, ada dekanter horizontal dan ada dekanter vertikal ya. Nah, ini salah satu contoh horizontal ya. Nanti Anda bisa mencari alasan mengapa sebuah tangki disusun vertikal ya, seperti kolom atau horizontal. Nah, ini juga nanti ada alasannya ya, kenapa sebuah tangki disusun horizontal atau vertikal. Oke. Ya, kemudian di sini ya open roof. Ya, tadi kalau open roof itu tadi adalah ruangan terbuka ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang 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 apa harus diperhatikan ya ketika tangki itu akan digunakan. Pertama, ini khusus digunakan untuk yang non flammable, jadi tidak mudah terbakar ya, tidak mudah terbakar dan aman ya ketika berkontak dengan udara di sekitar atmosfer ya. Nah, jadi ini ya. Kemudian juga fluidanya, terutama fluida liquidnya aman dan tidak terjadi reaksi ya. Ya, ketika kontak ya baik itu dengan hujan atau dengan cahaya dan lain sebagainya ya, jadi tidak ada reaksi samping ya. Nah, kemudian juga tidak ada ledakan ya, aman dari ledakan fluidanya ya, fluidanya ya. Nah, biasanya ya yang open roof ini biasanya adalah umumnya adalah air ya, air ya. Nah, jadi ya harus diperhatikan ya. Kalau minyak, misalkan minyak nanti terisi air, ya berarti kemudiannya akan turun, ya. Atau misalkan H2S4, ya. H2S4, saudara tahu sendiri ya bagaimana karakter dari H2S4, ya. Ya, misalkan open roof, ini sangat bahaya sekali ya. Ya, jadi ya di sini harus dipastikan faktor safety-nya. Ya, pastikan bahwa kalau mau menggunakan open roof, fluidanya non flammable, ya. Kemudian juga tidak menimbulkan reaksi, ya. Nah, dan tidak terjadi ledakan. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan, ya, perhatikan. Ya, silakan kalau ada yang ditanyakan bisa langsung ya. Bisa langsung. Nah, sebaliknya untuk yang fixed roof, fixed roof yaitu atapnya tetap, ya ini juga ada macam-macam ya, ada cone roof, ada dome roof, kemudian ada kolom support roof, ada umbrella roof, ya, jadi macam-macam ya, tergantung dari kebutuhan ya, sehingga di sini ada yang umum digunakan untuk petrokimia, ada untuk produk-produk chemical ya, atau untuk fluida yang tidak boleh kontak langsung dengan atmosfer ya, maka harus menggunakan fixed roof ya, fixed roof. Jadi tangkinya adalah tertutup. Tangkinya adalah tertutup. Ya, nah ini ya untuk open roof ada full open, ada not full open ya. Kemudian fixed roof juga tadi macam-macam, ada dome, ada cone roof, ada kolom, ada umbrella dan lain sebagainya ya. Kemudian untuk bentuknya ya ada yang horizontal dan ada vertikal, kemudian ada yang spherical, ada yang rectangle ya, dan lain sebagainya ya. Nah, ini tentu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik dari material kimia yang akan kita simpan. Nah, ini cone roof ya. Nah, mungkin saudara pernah ya melihat tangki-tangki yang besar seperti ini ya. Ya. Jadi ini tangki ini memiliki kelemahan yaitu terdapat vapor space antara ketinggian cairan dengan atapnya ya. Jadi misalkan ini
ini diisi oleh bahan kimia yang mudah menguap ya, mudah menguap ya. Walaupun sebenarnya desain tangki ini ya bisa saja di dalamnya ini sebenarnya ada cooling atau heater ya. Misalkan pendingin ya. Nah, bagaimana supaya tidak mudah menguap, maka di dalam tangki ini dilengkapi dengan pendingin ya. Nah, karena faktor safety tetap menjadi pertimbangan ya. Jadi jangan sampai vapor ya, uap dari fluida ini akan menyebabkan terjadinya ledakan, ya. Nah, sehingga harus dipastikan juga ada safety-nya ya. Salah satunya mungkin nanti saudara bisa mendesain di sini ada venting. Nah, bisa saja di sini ada vent valve. Ya, ada venting ya. Artinya ya, ketika tekanan tinggi maka ini harus kita buka ya supaya gasnya terilis ke atmosfer ya. Atau kemudian kita pasang safety valve di sini ya. Nah, jadi bisa saja kita pasang di sini ada sebuah safety valve nanti yang akan bekerja secara otomatis ya. Jadi ketika ada tekanan naik ya maka dia akan mendorong spin ya sehingga dia akan membuka. Nah, jadi membuka. Nah, kemudian ketika pressure-nya sudah turun kembali maka akan menutup kembali. Nah, itu safety valve ya. Atau juga ada yang rupture disc. Ya, jadi kalau rupture disc itu sekali pakai ya. Jadi nanti ada semacam apa pelapis atau selaput ya. Ketika tekanan tinggi maka pelapis itu akan sobek ya karena adanya dorongan gas yang ada di dalam tangki ya. Sehingga yang rupture disc ini biasanya sekali pakai ya karena kalau sudah sobek ya harus diganti dengan yang baru. Ya. Beda dengan safety valve. Ya, safety valve itu sifatnya waktu pemakaiannya adalah continue terus ya. Jadi ketika pressure-nya tinggi maka dia akan membuka, ketika pressure-nya rendah maka safety valve akan menutup kembali ya. Jadi spring kerjanya ya, didorong, nah dia akan membuka, kemudian tekanan rendah dia akan tutup kembali. Nah ini. Nah ini conroof ya, conroof. Oke, kemudian selain conroof ada juga nah ini ya. Nah, ini sama juga ya jenis conroof yang tetap. Di sini ada atap yang berbentuk menyerupai konus ya dan ditumpuk pada bagian utamanya dengan rusuk. Nah, jadi di sini ada yang tipenya ada yang ditompang ya ke atas ya, dengan penopang. Nah, supaya kuat, ada juga yang penopangnya ke bawah sini ya. Secara horizontal. Nah, ada juga yang seperti ini ya. Nah, ini ya, jadi yang ditahan adalah di dinding tangki, kalau ini yang ditahan adalah atap tangkinya. Bukan jadi mana? Wes yang orang punya yang sana boleh. Oke, kemudian ada juga yang dom. Nah, tadi ya. Dom ini atap yang menyerupai permukaan bulatan dan hanya ditopang pada keliling kubah. Ya, jadi pondasi kuatnya adalah di sekelilingnya, sedangkan atapnya adalah berbentuk kubah. Ya, ini bisa menyimpan cairan atau menyimpan padatan juga bisa. Ya. Tapi dilihat 27 sekarang 27. Iya kok. Oke, baik. Sebentar. Ada gangguan teknis dulu. Saya pindahkan dulu hostnya supaya tidak ini ya. Saya pindah ke siapa dulu nih?
Mic hostnya pindah ke biasa. Siapa? Biasanya ke siapa nih? Oke, saya pindahkan dulu ke siapa ini? Adam ya, Adam. Saya pindahkan dulu ke Anda hostnya. Oke. Saya keluar dulu sebentar. Oh, ya.
Oke, baik, saya lanjutkan ya. Jadi tadi ya bahwa DOM, ya, jadi DOM ini merupakan permukaan bulatan ya, dan hanya ditopang pada keliling kubah ya. Ya, ini bisa juga digunakan untuk menyimpan cairan ya, yang bersifat volatil dan pada tekanan rendah. Ya, tapi nanti juga mungkin di sini bisa aja dilengkapi dengan aksesoris lainnya ya, seperti tadi ada pressure gauge, kemudian ada temperatur gauge dan lain sebagainya ya, yang untuk mengontrol tekanan suhu maupun temperatur ya, temperatur. Oke, ini dome roof, kemudian ada floating roof ya tadi ya. Jadi floating roof itu ya nanti ini bisa naik turun ya, floating. Jadi tangki dengan atap yang terapung. Ya, jadi nanti ini bisa naik turun, yaitunya apa? Tutupnya ya, tutupnya floating. Bisa naik turun, ya dapat bergerak ke atas dan ke bawah sesuai dengan tertinggi permukaan cairan di dalam tangki. Nah, tangki ini biasa digunakan untuk menyimpan minyak mentah dan premium misalkan ya. Ya, keuntungan dari tangki ini yaitu tidak ada space untuk vapor ya, beda dengan yang fixed roof ya, fixed roof karena ininya tetap sehingga berpotensi menimbulkan vapor ya. Ya, vapor sehingga harus dirilis ya, vapor yang terbentuk. Nah, ini bentuknya ada yang external floating roof dan ada yang internal floating roof ya. Nah, ini keuntungan, beberapa keuntungan yang kita dapatkan ketika menggunakan external floating roof. Ya, yang pertama tidak ada vapor space, sama ya, ini juga yang internal tidak ada ya. Kemudian jika musim hujan, air akan tergenang di bagian atap tangki yang horizontal. Ya. Nah, jadi air akan tergenang di atap tangki yang horizontal. Ya, sedangkan kalau yang internal floating roof, ya ini air tergenang tidak ada karena tipe fixed roof berupa dome maupun cone. Ya, jadi
tipenya seperti ini, jadi air langsung turun ya. Beda dengan external floating roof, bisa jadi datar begini ya. Nah, gini misalkan, sehingga nanti ada bagian air yang tergenang di bagian atapnya. Kemudian juga eksternal ini biayanya lebih mahal, sedangkan internal ini relatif lebih murah jika dibandingkan dengan eksternal floating roof-nya. Kemudian silo tadi ya, jadi silo ya. Nah, biasanya kalau silo itu digunakan untuk material-material yang sifatnya bulk ya, seperti biji-bijian, kemudian batu bara, ya, kemudian karbon hitam, serbuk gergaji. Nah, ini nama alat penyimpanannya biasanya disebut dengan silo. Nah, untuk jenisnya ada silo yang berbentuk tabung, berbentuk bola, ya, atau berbentuk bag silo, yaitu kantong yang cukup besar, ya, plastik yang cukup besar, yang misalkan bisa untuk 1 ton, ya, bahkan lebih. Nah, itu bisa juga dianggap sebagai sebuah silo, ya, yang berfungsi untuk menyimpan material dalam bentuk atau dalam wujud bulk, ya. Kemudian ada juga tangki yang disebut dengan reaktor. Ya, reaktor. Ya, kalau reaktor berarti di tangki akan terjadi suatu proses, ya, proses ya, atau akan terbentuk sebuah produk, ya. Sehingga nanti kalau di reaktor ya, bisa saja nanti ada bagian yang dikontrol atau dikendalikan, ya, bisa suhu atau bisa temperatur, ya. Kemudian kalau CSTR ini ya, berarti reaktor yang menggunakan agitator atau agitasi, ya. Tujuannya untuk homogenizing. Ya, sini ya. Jadi misalkan Anda mencampurkan zat A, Anda tambahkan zat A ke sini, kemudian zat B ke sini, ya, sehingga nanti A plus B akan menjadi sebuah produk misalkan. Nah, di sini ya. Jadi harus ada bagian yang dikontrol. Nah, kemudian nanti reaktor ini ya bisa disusun satu ya, tunggal. Ini biasanya sistemnya adalah batch atau bisa juga continue ya. Tetapi ada juga yang sifatnya adalah series ya. Jadi kita susun ya reaktor beberapa secara seri ya. Nah, ini biasanya dipakai untuk proses continue ya. Jadi ini inlet yang masuk ya. Kemudian katakan ini CA0 misalkan ya. Konsentrasi awal. Kemudian di sini akan menjadi CA atau CA1 ya. Nah, sehingga di sini ada CA1 ya. Kemudian keluar menjadi CA2 dan masuk kembali menjadi CA3. Nah, ini nanti Anda akan banyak belajar di teknik reaksi kimia ya. Ya, misalkan di tangki 1 hanya terkonversi 18% misalkan ya. Kemudian di tangki 2 misalkan 40%. Nah, baru di tangki 5 misalkan 90%. Nah, nanti ya di reaktor atau di kinetika reaksi Anda bisa nanti menentukan berapa volume dari reaktor ya, apakah sama atau berbeda. Kemudian berapa waktu tinggal. Nah, sini ada space time ya, space time. Nah, sehingga nanti berapa waktu tinggal dari di reaktor 1, reaktor 2 ya, sehingga mencapai konversi sekian. Nah, ini nanti tugas saudara ya, merancang reaktor seperti ini ya. Oke, kembali lagi ke tangki ya. Nah, jadi tangki tadi ada yang disebut dengan pressure tanks dan ada yang disebut dengan tangki atmosferik ya. Jadi kalau dilihat dari ciri-cirinya atau karakterisasinya ya, kalau pressure vessel itu biasanya digunakan untuk tekanan yang tinggi ya, misalkan di atas 15 PSIG ya. PSIG.
Nah, kemudian ada yang kalau yang tank atmosferik yaitu lebih rendah dari 15 psi ya. Kemudian untuk suhu ya, suhu pressure vessel ini biasanya harus diperhatikan ya, materialnya terbatas ya, misalkan Anda merancang sebuah boiler ya, boiler fungsinya buat apa? Kalau boiler ada yang tahu boiler buat apa? Boiler ada yang pernah mendengar? Memanaskan Pak, bukan? Boiler boiling ya, ya. Prosesnya adalah boiling, memanaskan, tapi yang di sini nanti adalah produknya adalah uap. Nah, sehingga boiler adalah alat penghasil uap ya, atau alat untuk membuat uap. Nah, steam ya, kalau di ininya adalah steam. Nah, Anda belajar termodinamika ya, bahwa steam itu ada yang saturated steam dan ada yang superheated steam. Nah, nanti itu Anda lebih jauh lagi akan membahas ya, kapan terbentuknya saturated steam, kapan terbentuknya superheated steam. Ya. Nah, jadi misalkan kita mau merancang sebuah boiler, ya, boiler itu bisa dikatakan sebagai pressure vessel ya, jadi bejana bertekanan ya. Jadi dalam bahasa Indonesianya kadang disebut ukus atau bejana bertekanan ya, katakan misalkan seperti ini ya. Nah, kita pilih misalkan boilernya adalah water tube ya, water tube ya, misalkan seperti ini ya, water tube ya, jadi ada bagian-bagiannya, katakan ini misalkan ini adalah steam drum biasanya ya. Ini kita buat sebagai steam drum. Kemudian di sini disebut sebagai kondensat nanti di sini ya. Nah, kemudian nanti di sini adalah cubing-cubing ya, cub-cub. Jadi nanti air. Nah, ini misalkan terisi air, sisanya adalah steam. Ini akan connect ke sini. Ini adalah cub. Ya, jadi kita panas di sini. Ya, ini nanti ada melalui ignition, melalui sebuah nozzle yang akan menguapkan air. Nah, kalau kita langsung pemanasannya langsung, ya, misalkan di awal run, ini fokusnya di awal run ya. Misalkan awalnya katakan temperatur 30 derajat Celcius, ya. Kemudian ini waktu misalkan ya, tiba-tiba dari 300 langsung naik menjadi 500 misalkan ya, misalkan 500 derajat Celcius. Nah, ini kalau materialnya yang biasa-biasa saja ya, itu akan menimbulkan terjadinya cracking. Jadi bisa saja pipa-pipa cup di sini adalah ada yang bengkok dan lain sebagainya ya, yang lama-kelamaan bisa menimbulkan kebocoran ya. Nah, sehingga harus heating up-nya harus kita bertahap, misalkan ya 100 dulu ditahan ya, kemudian ditahan dulu ya bisa 1 jam, kemudian dinaikin lagi 100 terus ya, bertahap ya sampai mencapai 500 atau temperatur yang diinginkan. Nah, ini terkait dengan material ya, kemampuan bahan untuk menahan panas atau tekanan. Ya, atau misalkan tadi yang tangki bola ya, ya, itu juga harus diperhatikan bahwa equipmentnya adalah harus tidak korosi misalkan ya, kemudian tahan untuk temperatur yang rendah dan lain sebagainya ya, jadi harus diperhatikan. Kemudian untuk pressure vessel itu biasanya kapasitasnya adalah besar ya, dan sedang ya. Sedangkan untuk tangki yang ini adalah low ya, biasanya ya 500 meter kubik dan lain sebagainya ya. Tapi kalau misalkan untuk yang pressure vessel ya, misalkan tadi untuk spherical tangki itu diameternya bisa 50 meter
50 meter ya diameter. Nah, sehingga kapasitasnya bisa jadi mungkin sampai 50.000 meter kubik ya. Jadi cukup besar sekali ya. Nah, ini dari sisi kapasitas. Ya. Kemudian juga dari sisi standar dan safety-nya juga ada sedikit perbedaan antara pressure vessel dan tangki ya. Tentu dari sisi safety ya, pressure vessel ini harus dikalibrasi setiap tahun misalkan ya. Ini harus disertifikasi ya. Ya, jadi level-level tangki-tangki yang ada di pabrik itu harus disertifikasi ya, terutama untuk yang pressure vessel bisa masa aktifnya itu adalah 1 tahun ya. Setelah itu harus disertifikasi kembali untuk mengecek keamanannya. Nah, itu terkait dengan beberapa hal tangki ya. Ya, tangki ya. Jadi saudara pahami secara general tangki itu apa, pembagian tangki itu seperti apa, kemudian parameter apa saja yang bisa dikontrol atau dikendalikan oleh sebuah di dalam tangki. Oke, menginjak ke materi lain. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Kalau tidak ada, kita coba discuss tentang decanter. Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa decanter adalah proses pemisahan liquid berdasarkan beda densitas atau beda massa jenis. Ya. Nah, dapat kita lihat di sini ya. Nah, di sini ada baffle. Ya, jadi di sini ada penyangga ya, baffle. Nah, sehingga yang memiliki BJ lebih kecil yang berada di atas kemudian akan overflow ke sini. Ya, misalkan Anda memisahkan antara air dengan oli, ya, dengan minyak, ya, maka minyak memiliki berat jenis lebih ringan, dia bakal di atas. Ya, kemudian yang gasnya juga akan dikeluarkan melalui gas out, ya. Nah, melalui gas out. Ya, nanti ini bisa saja dihubungkan dengan flare stack, ya. Dihubungkan dengan flare stack atau dihubungkan dengan ke proses recovery, ya. Jadi tergantung kebutuhan. Inlet, ya. Nah, misalkan ini dipakai di mana ya, misalkan kita buat proses sederhananya ya. Kita buat sebuah proses sederhana ya. Ya, misalkan di sini ada sebuah kolom ya. Kolom yang kita namakan stripper misalkan. Ini ada stripper ya. Ada stripper. Kemudian ini ada feed masuk. Ya, feed masuk katakan misalkan contohnya adalah latex atau karet sintetik. Ya, dalam ini adalah SBR misalkan ya. SBR yaitu styrene butadiene rubber karet sintetik ya. Ini ada sebuah stripper. Stripper. Fungsinya adalah untuk memisahkan ya, antara latex dengan monomer yang belum bereaksi, katakan stiren. Nah, stiren. Jadi nanti ada produk atas. Nah, ini berupa pavor. Nah, berarti ini adalah stiren yang mudah menguap ya. Kemudian produk bawahnya adalah liquid. Di sini adalah latex. Latex. Ya. Oke. Kemudian stripper itu kita gunakan adalah yang ada tray-nya. Ya. Fungsinya adalah untuk memperlama kontak antara steam yang masuk. Jadi di sini ada steam. Di sini ada steam masuk. Ya, nanti bisa low steam, ya, atau middle steam. Ya, tergantung dari kebutuhan panas yang diperlukan di stripper ini. Ya. Nah, jadi nanti vapor dalam hal ini berarti adalah monomer yaitu stiren. Nah, stiren akan dilucuti ke atas, ya. Nah, sehingga disebut dengan stripper.
Kemudian untuk ini masih vapor. Kemudian kita rubah sehingga kita dinginkan, sehingga kita perlu kondenser, ya kondenser. Nah, kemudian dari sini anggap ya ini sudah bentuk liquid ya. Nah, tetapi kinerja dari kondenser ini apakah mampu merubah 100% kan tentunya tidak ya. Nah, sehingga di sini kita masukkan lagi ke decanter, yaitu untuk memisahkan antara water dengan stirennya ya, misalkan ini stiren, nah, water dan stiren ya. Stiren lebih ringan, dia akan naik ke atas terus overflow ke ruangan sebelah ya. Nanti di sini kita transfer ya. Nah, begitu pula dengan water kita transfer, nah, kita transfer ya. Nah, seperti tadi dikatakan bahwa ini level harus kita jaga ya. Ya, sehingga di sini kita bisa saja kasih LIC ya, level indikator control. Kemudian di sini ada level transmitter. Ya, sehingga nanti ini berhubungan ke sini ya. Artinya kita pasang sensor ya, kalau temperatur high berarti high level, misalkan pompa mati. Ya, ini pompa mati nanti. Ya. Jadi kalau level low katakan level 20. Sorry. Kalau high ya, kalau high level maka ini harus dikosongkan sehingga pompa jalan ya. Sedangkan kalau low level misalkan di level 20 ya, 20 maka pompa berhenti ya, karena kita menunggu mengisi oil dari ruang sebelah. Nah, ini decanter. Prinsip kerjanya seperti ini. Ya, ini decanter horizontal. Ya, horizontal. Nah, ya, jadi kalau tadi cow drum itu adalah sebelum masuk kompresor, ya dipasang dulu cow drum. Tujuannya untuk menurunkan liquid yang ada di vapor. Dipisahkan dulu liquid vapornya. Sedangkan ini kita lucuti ya, kita stripping menggunakan low steam. Ya, oke, dilucuti sehingga gas stirennya akan ke atas, kemudian kita kondensasikan, kemudian kita masukkan ke decanter untuk memisahkan antara water dengan stiren misalkan. Nah, nanti stirennya kita transfer ke recovery proses, waternya kita buang ke WWT, wastewater treatment. Ini ya. Ini gambaran singkat dari sebuah decanter. Nah, ini ya, jadi tadi ya, sudah disinggung sedikit ya. Nah, di sini ada 3 alat pengendali yang kita pasang ya. Di sini ada level indikator kontrol, ini juga sama. Di sini ada pressure indikator kontrol ya. Jadi di gas yang bisa kita amati atau kendalikan adalah tekanannya. Ya, jadi ketika tekanan naik, maka valve ini akan membuka sehingga tekanan akan menurun. Ya, sebaliknya di sini, ya, di sini kita pasang level control ya untuk mengawasi ketinggian air di decanter. Ya, jadi ketika air murni, ya, ini ditransfer. Kemudian ketika minyak murni sudah, ini kita transfer ya, sehingga nanti masih terdapat perbedaan ketinggian ya antara water dengan minyak. Sedangkan gasnya dibuang ke flare stack misalkan atau untuk dibakar. Nah, ini ya. Nah, ini contoh pengendalian di decanter ya. Nah, nanti Anda bisa buat sebuah pengendalian di tangki eksotermis ya, misalkan. Nah, bagaimana cara pengendalian di tangki eksotermis. Oke, ini ada sebuah contoh. Nah, ini knockout drum ya.
Saya contoh knock-out drum. Oke, sebentar. Oke, baik. Misalkan ini contoh sebuah knockout drum ya. Knockout drum, jadi nanti gas vapor, ya, gasnya ya, akan kita bakar, ya, akan kita bakar di flat stack. Nah ini ya, jadi gas dari knockout drum kemudian nyambung dari di ignition di flat stack, nanti akan terbakar. Jadi maka ketika Anda melihat industri petrokimia ya, misalkan kalau di Anyer itu Chandra Asri, ada NSI atau ada Saimas ya, Anda akan melihat ada flare stack yang menyala. Nah itu menandakan bahwa pabrik lagi operation ya. Nah ketika apinya sudah mulai membesar sekali, ya berarti di situ ada problem ya, karena semua gas waste gas ya dari reaktor ketika terjadi problem akan mengarah ke tangki gas, masuk ke apinya akan semakin besar. Nah ini ya. Oke. Nah, ini ya. Ini terkait dengan dekanter ya. Nah ini prosesnya ya. Jadi misalkan di sini ada knockout ya, knockout liquid kalau ini ya. Ini untuk yang minyaknya ya. Jadi minyaknya masih bisa kita pisahkan ya. Jadi misalkan dari emergency relief lines ya, ini dari proses dari tangki semua gas akan masuk ke liquid knockout drum ya. Nah, nanti di sini dipisahkan dulu ya. Jangan sampai ada liquid yang nanti masuk ke flare stack ya. Nah, tapi di sini ada pemisahan dulu, dipisahkan ya.
antara oil dan gasnya, ya. Oil dan gasnya, kemudian gasnya akan masuk ke flashback seal drum. Nah, di sini. Ya, kemudian yang benar-benar oli gas, nah, dia akan masuk ke flare stack ke sini. Ya. Nah, ini tahapannya. Ya. Jadi sama ya. Jadi dari emergency line tidak bisa langsung ke flare stack ya, tapi ada tahapan yang untuk memisahkan antara gas dengan oilnya. Nah, ini ya. Ini hanya contoh saja ya. Kemudian kembali ke knockout drum tadi ya, knockout drum. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini ya, bahwa fungsi utama dari KO drum ini adalah memisahkan campuran uap dan cairan ya, dan liquid ya. Liquid kemudian vapornya ya, jadi ya itu ya, jadi memisahkan antara liquid dengan vapor. Jadi ya, prinsip kerjanya adalah gaya gravitasi. Nah, jadi nanti feed masuk, ya, kemungkinan masih mengandung gas, maka secara gravitasi dia akan turun. Ya. Sedangkan untuk vapornya dia akan naik, ya, naik. Ya. Nah, jadi tipenya banyak sebenarnya ya. Jadi tidak hanya knockout drum, tetapi juga ada flash drum. Nah, kalau flash drum biasanya ya, kalau flash drum itu jadi misalkan ini sebuah tangki ya, tangki ini liquid, ini vapor, ini masuk misalkan. Nah, kalau flash drum itu di sini ada steam juga ya. Nah, ada steam juga, atau di sini ada steam yang masuk juga nih. Ya, jadi nanti yang gasnya akan di flash, ditembak gitu ya, sehingga akan terlucuti. Nah, ini memakai flash drum. Ya. Kalau knockout drum adalah ini. Ya, kemudian kalau kompresor suction drum, nah, jadi kalau kompresor suction berarti ada di masukan kompresor ya. Jadi kalau yang masuk itu kita sebut sebagai suction. Nah, ini suction. Nah, masukan. Ada juga yang discharge atau keluaran. Ya. Nah, ini suction valve tentunya ya. Di sini ada discharge valve. Nah, nanti ya kalau kompresor gitu ya. Jadi pompa juga sama ya, ada yang masuk itu suction pompa, keluar itu sebut dengan discharge pompa. Nah, ini. Nah, tadi juga sudah disinggung ya, bahwa di sini kita harus pasang level control dan bisa juga pressure control ya, PIC. Ya, jadi di sini nanti kita bisa PIC yang dihubungkan dengan kompresor ya, atau dihubungkan dengan feed masuk. Ya, jadi nanti Anda akan belajar proses kontrol, nanti ada yang disebut dengan feedback control atau forward control. Ya, jadi bisa saja ini misalkan line. Nah, nanti di sini ini juga sebuah line. Nah, jadi nanti bisa saja dari pressure transmitter di sini, ya, pressure transmitter di sini kita hubungkan dengan ke sini, ke valve sini. Ya, di sini ada misalkan ada PIC ya. PIC. Jadi ketika terbaca tekanannya tinggi maka akan mengurangi. Ya, ketika tekanannya rendah maka akan menambah. Atau bisa juga ini kita masukkan ke kompresor. Nah, dari kompresor. Ya, misalkan di sini. Di sini nah, inletnya ini kita pasang PIC ya, PIC.
Jenny. Jenny. Kenapa? Jenny, jangan tidur. Jen. Belum. Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf tadi ada kendala teknis ya. Kendala teknis lampunya mati. Oke, kita lanjutkan sampai mana tadi? Ya, sampai Cowdrum ya, di Cowdrum. Jadi di Cowdrum juga kita bisa pasang beberapa alat kendali ya. Misalkan bisa dipasang pressure ya. Pressure indikator kontrol atau PIC ya. Ya, bisa ini keluaran. Nah, jadi di sini kita bisa pasang PIC ya. PIC masuk atau juga jadi misalkan dari sini kita konekkan ke sini, bisa jadi di sini ada pressure transmitter. Nanti akan dihubungkan dengan PIC di sini. Dan level ya, level. Jadi level di sini ya biasanya kita jaga ya, jangan sampai penuh ya. Maka biasanya kita pasang di sini dan katakan di level indikator 70% misalkan. Ini paling tinggi ya. Jadi ketika level 70% itu sudah alarm ya. Sudah alarm. Ya, kemudian sudah alarm high ya, dalam artian harus waspada ya.
Tetapi yang namanya proses, kadang di reaktor kita tidak bisa kendalikan, ya, sehingga laju gas, ya, yang mungkin masih berisi liquid cukup besar ke sini, ya. Sehingga walaupun ini sudah bekerja, ya, misalkan bekerja di sini biasanya juga ada XP, ya, bypass line. Jadi di sini juga akan buka tutup, ya, untuk menurunkan level ini. Nah, kalau dia masuk ke storage, ya. Tapi karena kejadiannya ekstrim, ya, bisa saja level ini akan naik terus. Ya, sehingga untuk mencegah liquid masuk ke kompresor tadi, maka sistem di refrigerasi adalah interlock. Ya, jadi kompresor akan mati. Ya, jadi sistem refrigerasi akan off. Ya, ini yang dikatakan dengan sistem interlock. Ya, sistem interlock. Jadi akan mati secara tiba-tiba atau secara mendadak, ya, karena untuk menyelamatkan sistem refrigerasi. Nah, ini, ya, jadi itu, ya. Nah, ini biasanya orang-orang proses yang di DCS cukup berdebar-debar juga, ya. Kalau ketinggian KO drum itu naik terus, ya, tidak terkendali. Nah, ya, biasanya kita juga kita pasang di sini, kita manipulatif, ya. Jadi ini bisa kita manualkan, ya, kita manualkan untuk buka tutup. Ya, jadi di sini bisa langsung turun. Nah, ini terkait dengan KO drum. Kemudian tipenya juga sama sebenarnya, ya. Jadi ada yang tipe vertikal, juga ada yang tipe horizontal. Ada tipe vertikal dan ada tipe horizontal. Ya, jadi keuntungan yang tipe vertikal, ya. Nah, jadi plot area yang diperlukannya lebih kecil. Ya, karena vertikal itu kan berbentuk kolom itu, ya, kolom. Jadi plot area yang diperlukan juga lebih kecil. Kemudian penghilangan padatan kalau ada lebih mudah. Ya, karena ini kan gravitasi modelnya, ya. Nah, jadi ketika ada padatan yang terikut mungkin, ya, dia akan turun. Kemudian efisiensi penghilangan cairan tidak dipengaruhi ketinggian cairan. Karena luasan vessel cukup membuat aliran uap tetap konstan dan kemudian volumenya lebih kecil biasanya untuk vertikal ini. Nah, kemudian ada juga yang horizontal. Ya. Nah, ini biasanya mengakomodasi sejumlah besar slag cairan. Di sini ada heat yang diperlukan lebih kecil, kemudian laju turunnya cairan lebih rendah, sehingga meningkatkan degassing dan pemecahan buih. Nah, di sini, ya. Oke, jadi di sini, ya, di sini, ya. Nah, ini horizontal. Jadi di sini kita pasang tetap, ya, di sini ada semacam saringan, ya. Ini yang kemudian kita sebut dengan demister, ya, demister. Jadi tadi jadi partikulat atau yang debu-debu dan sebagainya yang mungkin masih ada, ini akan tertahan di sini. Ya, atau mungkin arahnya ini mungkin sampai nano, ya, partikelnya. Sehingga bisa mengabsorb gas-gas yang tidak diinginkan, bisa terserap juga di sini. Ya, nah, sehingga di sini ada istilah dimestri, ya, dimestri nanti, ya. Oke, ini yang horizontal, ya. Jadi horizontal lebih mudah untuk mengakomodasi sejumlah besar sludge cairan. Sludge. Ini hampir sama dengan dekanter sebenarnya kalau model-model gini, ya. Nah, ini modelnya, ya. Ini gasnya masuk, kemudian di sini ada liquidnya, kemudian gas keluar melalui demister terlebih dahulu. Nah, ini modelnya sama, kan, ya. Kemudian untuk pemilihan tipe, ya, jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, ya, terutama dengan orientasi yang diperlukan, ya. Misalkan ada yang kita pasang flare KO drum, nah ini bentuknya horizontal, horizontal. Kemudian ada fuel gas KO drum, ini vertikal.
kompresor Kao drum juga vertikal, kemudian reflux akumulator. Nah, reflux di mana sebenarnya keberadaan reflux? Reflux itu biasa adanya di proses destilasi ya, proses destilasi untuk meningkatkan kemurnian dari produk, maka biasanya di destilasi kita pasang reflux system. Ya, nanti Anda bisa merancang berapa reflux maksimum ya, yang harus kita setting sehingga menghasilkan produk yang optimum. Nah ini ya. Nah secara umum ya horizontal ini bisa untuk liquid separator. Kemudian juga bisa digunakan di plug flow reaktor, atau reaktor pipa ya. Ini reaktor pipa. Kemudian ada yang vertikal, ini biasanya untuk fixed bed reaktor. Sini ada untuk memisahkan vapor liquid separator. Oke, sebenarnya perancangan ya mungkin nanti juga Anda akan merancang ya di proses perancangan alat. Ya, proses perancangan alat, nanti Anda akan merancang beberapa equipment dari mulai pompa, kemudian HE, heat exchanger, kemudian reaktor, nah, termasuk di sini adalah knockout drum. Knockout drum. Jadi berapa sebenarnya jarak, ya, space yang harus kita sediakan ya antara demister, ya, ini demister ya, ini absorbannya di sini, ya, ini tanpa misalkan lurus ini. Nah, ini berapa ketebalannya juga ini dia akan Anda desain ya di semester 5 atau semester 6 pelajaran ini. Oke, di sini juga ada beberapa sensor ya. Di sini ada low alarm. Kemudian juga ada high liquid level dan ada low liquid level. Jadi ini sebuah pengendalian saja ya. Bagaimana mengkondisikan Kao drum ini adalah aman ya, baik untuk gas outlet maupun liquid inlet ya. Liquid outlet juga ya. Oke. Nah, jadi mist eliminator atau demister yang ini ya, yang saringan itu ya, itu diperlukan dalam proses supaya butiran cairan bisa dipisahkan ya. Jadi tidak ada cairan yang terikut, ataupun juga kalau prosesnya ada debu, mungkin debunya juga tidak terikut. Oke, jadi Kao drum yang tanpa dilengkapi mist eliminator itu akan memisahkan butiran yang lebih besar dari 389 mikron oleh gaya gravitasi. Nah, sedangkan kalau menggunakan mist eliminator itu bisa sampai diameter 6 mikron. Jadi cukup jauh ya bedanya. Dari 389 yang agak besar ke 6 mikron ya. Sehingga Kao drum dengan mist eliminator dapat mencapai efisiensi overall sekitar 99,99% pemisahan. Nah, ini 90% proses pemisahan itu kalau menggunakan demister atau semacam absorpsi ya, absorban. Nah, ini untuk vertical drum, liquid ya. Vertical drum, jadi misalkan di sini kita akan memisahkan liquid ya, berarti fase ringannya ke atas, sedangkan fase beratnya berada di bawah. Liquid ini yang mungkin decanter seri vertikal ya, decanter seri vertikal, jadi nanti bisa keluar dari sini. Nah, ini yang bawahnya ini. Kemudian ada yang vapor liquid ya, vapor liquid berarti cenderung horizontal nanti. Nah, bisa ada juga yang pakai bubble tadi itu ya. Jadi di sini dikasih bubble, jadi nanti dari sini overflow ke sini. Ini vapor adalah light fase keringannya, dan liquid adalah fase beratnya. Kemudian juga ada yang model seperti ini ya. Liquid juga ini horizontal. Nah, jadi seperti ini ya.
Nah, jadi beberapa orientasinya misalkan vertikal itu biasa digunakan untuk liquid droplet separation ya, dari vapor, sedangkan kalau horizontal biasanya untuk liquid separator. Nah ini ya, nah, nanti Anda akan menghitung ya berapa partikel terminal velocity-nya, kecepatan ini berapa sebenarnya. Kemudian desain diameternya, ya, ds-nya nih, kemudian diameter partikelnya juga berapa. Nah ini terkait dengan desain alat. Ya. Nah, ini tadi yang disebut dengan reflux drum ya, atau reflux ratio. Ya. Nah, reflux ratio ini kan bisa berbentuk vertikal maupun horizontal ya, tapi kebanyakan adalah horizontal ya. Nah, di sini tapi terpasang reflux-nya berbentuk vertikal. Ini merupakan suatu rangkaian proses distillation ya, destilasi. Destilasi itu pemisahan berdasarkan apa? Ada yang tahu? Destilasi pemisahan berdasarkan apa? Kan, Pak. Berdasarkan apa destilasi? Titik didih. Berdasarkan titik didih ya, boiling point ya. Jadi berdasarkan boiling point-nya ya. Ya, oke. Boiling point ya, berdasarkan titik didih. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini ya, di sini ya, ini ada kolom, biasanya kita sebut dengan kolom destilasi ya. Nah, nanti bisa aja ini adalah ada tray-nya, ya, ada tray-nya, ya, yaitu sama tadi ya untuk memperluas kontak. Ya. Oke. Nah, di sini misalkan ada feed drum. Nah, jadi bahan yang akan kita pisahkan ada di sini, kemudian kita transfer melalui HE. Ya. Berarti di sini kita panaskan terlebih dahulu ya, heat exchanger di sini ya. Kita panaskan sehingga masuk ke kolom destilasi itu temperaturnya sudah tinggi ya, sehingga proses pemisahannya lebih mudah ya, lebih mudah. Kayak misalnya di sini ada liquidnya, daerah liquidnya, kemudian di sini ada reboiler ya, jadi di sini kita akan memanaskan fluida yang ada di bawah ini. Karena pemisahannya berdasarkan titik didih, ya, jadi kita setting. Ya. Jadi di sini ini berapa temperatur didihnya, ya, sehingga nanti yang mudah mengalami volatil dia akan menaik ke atas ya vapornya. Ya, kemudian didinginkan, ya, kemudian nanti di sini terjadi fasenya ini vapor, kemudian di sini adalah liquid. Nah, nanti liquid, nah ini kita bagi sebagian ya. Ada yang kembali lagi ke destilat dan ada yang langsung masuk ke storage. Nah, reflux system itu ada di sini, ini reflux system ya. Jadi ada condenser, kemudian ada akumulator, nanti akumulator reflux. Nah, ini adalah reflux system. Nah, Anda nanti akan merancang nih
Ya, berapa R max atau R min-nya sehingga dihasilkan purity produk yang lebih baik ya, atau lebih besar ya, optimal. Nah, kemudian kalau Anda perhatikan di sini ya, di sini ini kan heat exchanger ya. Kalau heat exchanger itu kan akan terjadi proses perpindahan panas ya. Perpindahan panas. Ini merupakan sebuah contoh yang heat integrated. Heat integrated. Artinya apa? Artinya setelah proses itu continue, ya, keluaran dan destilasi ini kan temperaturnya tinggi. Ya, keluaran tinggi. Kemudian panas ini kita manfaatkan untuk memanaskan fluida yang masuk. Nah, di sini terjadi proses counter current mungkin ya, counter current yaitu counter current ya. Ya, misalkan begini, ini fluida ini fluida panasnya ya. Ini fluida dinginnya ya, sorry. Ini fluida dingin. Nah, ini fluida dingin T-in misalkan fluida dingin masuk. Nah, ini adalah kalau counter berarti ke sini ya. Ini ke sini. Berarti ini adalah T-out. Nah, temperatur panas hot. Nah, temperatur panas keluar, ini temperatur panas dingin. Nah, ini di sini terjadi heat transfer. Nah, ini yang akan Anda gunakan untuk heat integrated ya. Jadi memanfaatkan panas keluaran dari kolom untuk memanaskan feed yang masuk. Reboiler. Nah, ini juga Anda harus pahami fungsi dari reboiler itu apa ya. Oke, jadi ada beberapa equipment yang harus sudah Anda familiar ya. Pertama adalah heat exchanger, pemanas dalam hal ini. Kemudian ada kondensor atau kondenser. Ini juga harus Anda pahami bagaimana prinsip kerja dari kondenser. Kemudian ada reboiler. Kemudian ada kolom destilasi, kemudian ada reflux drum, ada pompa. Nah, ini ya. Ini Anda harus paham ya, setidaknya memahami ya. Setidaknya memahami ya bagaimana prinsip kerja dari alat-alat ini. Ya. Oke, kemudian ada contoh lagi misalkan sulfur recovery. Ya, jadi bagaimana memanfaatkan kembali atau mengambil kembali sulfur. Ya, sulfur. Di sini ada beberapa tahapan prosesnya ya, dari mulai ada furnace. Ya, tentu furnace ini adalah untuk menghasilkan panas di sini. Ya, karena kita akan memakai temperatur ya. Nah, di sini misalkan di sini sulfur reaktor ini memerlukan heating ya, dari furnace ini. Kemudian di sini ada sulfur condenser. Nah, di sini berarti kondensernya ini dengan menggunakan BFW ya, boiler feed water. Nah, jadi mungkin karena temperaturnya tinggi ya sehingga air yang masuk nanti dapat dirubah menjadi upstream ya, low pressure steam ya, lumayan ya. Nah, jadi steam itu ada yang high steam, kemudian ada yang middle steam, kemudian ada yang low steam ya. High steam berarti biasanya di atas 10 kg per sentimeter persegi kids ya. Nah, itu biasanya adalah high steam. Kalau low steam ya di bawah 3 lah ya. Di bawah 3 kilogram per sentimeter kuadrat kids. Oke, kemudian di sini baru ada tangki storage ya, sulfur collection drum. Nah, jadi ada beberapa tahapan. Nah, ini sebagai seorang teknik kimia ya. Minimal bisa membaca kondisi yang terjadi di setiap tahapan proses. Ya. Oke. Kemudian ada lagi contohnya yang filtrasi. Nah, ini adalah kebanyakan secara fisik ya.
secara fisik saringan. Ya, di sini ada menyaring gitu. Nah, di sini ada saringan ya. Misalkan kita mau mengambil amin yang masih dalam campuran, kemudian kita filter, kemudian kita colasing filter kembali, kemudian difilter dengan karbon aktif, baru nanti dihasilkan amin setelah difiltrasi, setelah disaring, ya, atau kemurniannya akan lebih tinggi. Nah, ini proses filtrasi. Ya, mungkin sama dengan produksi produksi air minum, ya, isi ulang. Itu juga sama, itu kita banyak menggunakan filtrasi ya, dari mulai fisik. Ya, di sini misalkan ada ijuk, ada gravel dan lain sebagainya. Oke, dari bawah aja. Oke, kemudian dari ini masuk ke kation, resin kation. Oke, resin kation di sini ada ya. Kemudian dari sini masuk ke resin anion misalkan. Anion. Nah, ini kan gitu ya. Anion ya. Kemudian dari sini masuk ke vacuum degassing. Vacuum degassing. Di sini nanti gasnya akan terlucuti ya. Kemudian dihasilkan demin water. Demin water ini adalah proses pembuatan demin water, berarti menghilangkan mineral-mineral di air ya. Demineralized ya, menghilangkan mineral-mineral yang terkandung di air. Itu bisa dengan proses filtrasi. Baik, demikian ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan dulu. Kalau silakan dibuka diskusi. Okay. Ada yang tanyakan? Udah paham semua ya? Udah paham nih? Oke, kalau sudah paham saya yang bertanya. Oke. Ya, misalkan ada proses seperti ini ya. Ini ada
deaerator. Atau jangan ini juga. Sudah. Misalkan ini ada alat deetanizer ya. Berarti untuk menghilangkan etan. Ya, boleh dianggap ini adalah pemisahan juga ya. Jadi bagaimana memisahkan etan ya, yang terikut di dalam proses ethylene plant. Nah, kira-kira coba Anda deskripsikan proses di sini ini apa yang terjadi ya. Dengan melihat temperatur ya. Kemudian ini ada steam yang masuk. Kemudian ini adalah produk yang keluar. Kemudian di sini misalkan ada deaerator, akumulator, kemudian dikembalikan lagi ke sini. Ya. Nah, kira-kira bagaimana? Ya, coba dipahami dulu ya. Nanti menyampaikan ini pandangannya. Ya, silakan. Ya, dipahami dulu ya. Kemarin ini motor itu tadi ini speedometer tinggi. Ini baru aja aku ngomong. Oh, sih malah pakai nomor aja. Boleh kasih pakai sama itu. Ini dari gimana? Cuma bukan dari wall udah, masih belum udah. Di bawah doang, mana? 100 berapa? Sudah. Kenanya normal. Pulang. Pindah kemana dia? Masuk. Belum sampai start. Lalu satu. Mau balik lagi. Lagi. Nah, ya. Tutup. Sekarang ini orang ya. Gimana? Ada yang mau menyampaikan? Lawan-lawan itu naik pada tapi aneh untuk beli sedikit tidak om kembali beli sedikit sana.
Oke, gimana? Coba ada yang mau menyampaikan? Silakan di siapa nih? Ahmad Dairo. Apa yang Anda bisa lihat dari VFT tadi? Ahmad Dairo. Ya Pak, Ya. kurang paham saya Pak tentang itu apa Nah, pembuatan apa data analyzer itu Pak, kurang paham. kurang paham. Coba ada lagi siapa nih? Muhammad Fadil. Fadli ya, Muhammad Fadli. Muhammad Fadli, ada nggak? Muhammad Fadli ada nggak ini? Nggak ada Muhammad Fadli ya. Kemudian Diwan Septiandi. Ada nggak? Diwan Septiandi. Diwan Septiandi. Silakan videonya dibuka dulu ya. Kameranya di on. Ini masih pada ada nggak nih? Oke, siap. Ya, ada yang bisa menjelaskan sekilas ya, tentang gambar tadi?
Oke, Muhammad Aditya. Muhammad Aditya 96. Gimana? Muhammad Aditya, bagaimana Muhammad Aditya? Iya, Pak. Gimana? Gimana? Coba terangkan. Tentang gambar yang mana tuh, Pak? Yang tadi itu ya, sebentar. Oh, saya. You can move a video well. Gambarnya terlihat nggak? Terlihat nggak gambar ini? Belum, Pak. Terlihat nggak? Baru filenya aja, Pak. Oh, sebentar. Baru filenya ya? Iya. Oke, sebentar. Tadi saya sempat yang jadi host sekarang siapa ini? Adam masih jadi host nggak, Adam? Enggak, Pak. Udah, Pak. Saya pindahin ke Bapak. Oke ya? Belum kelihatan ya? Kalau PPT ini terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat ya? Terlihat, Pak. Ya, sebentar. Kalau saya geser ke JPEG ini kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Lihat ya? Iya. Iya, Pak. Terlihat kan? Iya. Oke, coba. Ada yang bisa menjelaskan proses destilasi aja dulu ya. Nah, deethanizer misalkan ya. Ini deethanizer ya. Jadi ini saya mohon izin nih menampilkan yang dari laporan KP Chandra Asri ya. Di sini ada proses deethanizer. Proses deethanizer. Nah, di sini berarti kan tujuan utamanya adalah menghilangkan etan. Jadi dalam sebuah ethylene proses ya mungkin masih mengandung impuritus yang lainnya sehingga di sini ada etana yang harus kita hilangkan. Nah, salah satunya adalah menggunakan kolom ini ya. Kolom ini. Oke, nah di sini ada proses kondensasi, kemudian ada akumulatornya, kemudian ada proses steam yang masuk injection, berarti terjadi proses pelucutan ya atau menghilangkan deetannya. Oke, mungkin ini kita lanjutkan minggu depan aja yang gambar ini ya. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Saya kameranya on ya, saya akan ngambil absen dulu. Screenshot.
Oke, baik. Mungkin pertemuan untuk siang hari ini saya cukupkan sekian ya, karena waktu sudah zuhur. Kita lanjutkan, mudah-mudahan minggu depan masih bisa bertemu, dan insya Allah nanti tugasnya mungkin menyusul untuk diskusi minggu depan. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. banyak, Pak.